Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Jaya Rama Saputra, beserta beberapa rekan saya. Yang pertama yaitu ada Sylvia Eka Pratiwi dengan NIM 121230057. Kemudian yang kedua yaitu ada Adela Caili Manalu dengan NIM 121230120. Kemudian saya sendiri dengan NIM 121230063. Kemudian Muria Ananda dengan NIM 121230087 dan Putra Randy Asti dengan NIM 121230040. Pada video kali ini kami akan memenuhi tugas yaitu konsolidasi real estate yang dimana pada kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan konsep-konsep penilaian, pengertian penilaian, dan contoh studi kasus dari penilaian dengan menggunakan trend analisis. Yang pertama itu saya akan menjelaskan terkait dengan pendefinisian dari penilaian. Penilaian merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan nilai terhadap sebuah properti berdasarkan metode pendekatan yang akan digunakan, di mana dalam dunia real estate atau dalam penilaian properti menjadi landasan penting untuk menentukan nilai sebuah aset. Yakni misalkan yaitu kita akan melakukan penilaian terhadap sebuah properti rumah berdasarkan metode harga pasar, atau juga dapat dengan menggunakan metode pendapatan masyarakat secara umum. Tentu penilaian dalam sebuah properti mempunyai berbagai macam jenis, seperti metodenya yaitu perbandingan pasar, metode pendapatan, dan juga metode biaya serta sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu mengapa perlu dilakukan penilaian. Penilaian properti penting dilakukan dengan tujuan karena memiliki beberapa alasan yang sangat relevan dalam konteks real estate dan keuangan. Pertama-tama, penilaian properti membantu menetapkan nilai pasar yang objektif dan adil untuk properti tersebut, yang merupakan hal penting dalam berbagai transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, atau penilaian aset dalam situasi warisan atau pembagian harta bersama. Selain itu, penilaian properti menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan keuangan, terutama dalam hal investasi real estate, baik untuk investor, pengembang, atau peminjam hipotek. Pengetahuan tentang nilai properti sangat penting dalam menilai risiko dan potensi pengembalian investasi. Jadi penilaian perlu dilakukan untuk mengetahui nilai dari sebuah properti dengan tujuan untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam dunia real estate. Kemudian selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya yakni Adela Caili Manabu. Selanjutnya, penilaian itu bagian dari real estate. Kemudian setelah dilakukan penilaian properti, maka nilai properti yang diperoleh dari penilaian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan nilai bayar yang harus dibayar untuk membeli properti tersebut. Kemudian nilai properti juga dapat digunakan untuk menghitung nilai jumlah pajak properti yang harus dibayar kepada pemerintah setempat. Ini memastikan bahwa pajak properti dibayar sesuai dengan nilai aktual properti. Dalam situasi transaksi, nilai penilaian properti juga membantu dalam negosiasi yang adil antara pembeli dan penjual, karena dengan memiliki perkiraan nilai yang akurat, kedua pihak dapat merasa lebih percaya diri dalam menetapkan harga yang wajar. Kemudian, metode penilaian perbandingan pasar merupakan suatu metode penilaian yang didasarkan pada perbandingan properti yang akan dinilai dengan properti serupa yang telah terjual di pasar yang sama. Konsep yang dilakukan dalam penilaian ini yaitu dengan membandingkan fitur-fitur fisik dan karakteristik properti yang sedang dinilai dengan properti serupa yang telah terjual. Kegunaan metode ini seringkali kerap digunakan dalam penilaian properti berjenis residensial seperti rumah atau apartemen. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Putra Randy. Kepada Putra Randy dipersilakan. Oke, selanjutnya itu metode penilaian pendekatan pendapatan. Yaitu merupakan sebuah metode penilaian properti yang pada umumnya digunakan untuk menilai properti komersial atau investasi yang menghasilkan pendapatan, seperti gedung, perkantoran, atau apartemen. Konsep yang digunakan dalam metode penilaian properti dengan menggunakan metode ini adalah hasil nilai properti dihitung berdasarkan pendapatan yang dihasilkan oleh properti tersebut dengan memperhitungkan sewa tingkat
akupansi, biaya operasional, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi arus kas properti. Dengan menggunakan metode pendekatan ini, maka dapat diperhitungkan potensi dari pendapatan yang akan diperoleh pada masa depan dan tingkat resiko investasi yang dia alami untuk mendapatkan nilai sesungguhnya dari properti. Nah, selanjutnya metode penilaian pendekatan biaya, yaitu merupakan sebuah metode penilaian properti yang dimana dalam metode ini penilaian properti didasarkan pada biaya pembangunan properti baru yang serupa setelah dikurangi dengan depresiasi atau usia properti yang ada. Maksudnya, ya ini biaya yang diperhitungkan meliputi biaya pembangunan, biaya perbaikan atau pemeliharaan, dan biaya lain yang terkait dengan pembangun properti baru yang sebanding. Adapun metode ini sering digunakan untuk menilai properti baru yang belum memiliki data transaksi pasar yang cukup atau untuk menilai properti khusus seperti bangunan khusus atau infrastruktur. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Sylvia. Kepada Sylvia dipersilakan. Jadi kesimpulannya adalah setiap metode penilaian properti memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada jenis properti yang dinilai, tujuan penilaian, dan ketersediaan data. Kombinasi dari metode-metode ini atau pendekatan campuran juga sering digunakan untuk mendapatkan estimasi nilai properti yang lebih akurat. Studi kasus. Analisis properti Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung dengan menggunakan tren analisis properti. Analisis yang akan dilakukan adalah dengan menggunakan metode tren analisis, yakni lebih tepatnya pada area pelelangan ikan di area kawasan wisata Muara Indah. Sebelum tahun 2015, Pantai Kota Agung merupakan sebuah pantai yang dapat dibilang relatif kumuh dan tidak terawat. Hal tersebut mengakibatkan minat para wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata tersebut menjadi sangat kecil dan bahkan enggan untuk datang ke Pantai Muara Indah. Akibat dan dampak dari hal ini adalah terjadinya penurunan harga dari properti yang berada di sekitar wisata tersebut, yang dimana menurut sumber dan pendapat warga sekitar, harga nilai properti turun sebanyak 20-30%. Hal tersebut sangat berdampak terhadap ekonomi makro masyarakat sekitar, terutama yang berprofesi sebagai nelayan. Sebelum tahun 2015, tempat pelelangan ikan di tepi pantai Muara Indah penjualannya dapat dibilang relatif sangat tidak stabil, yang dimana jumlah penjual lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pembeli, sehingga terjadi penguasaan pasar oleh pembeli atau bisa disebut dengan buyer market. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Muria. Analisis properti Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung dengan menggunakan tren analisis properti. Akan tetapi semenjak tahun 2015 ke atas, semenjak terencanakannya pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Kota Agung dalam berbagai sektor seperti sektor perdagangan, sektor wisata, sektor pendidikan, dan lain-lain. Harga properti di Kecamatan Kota Agung menjadi meningkat pesat, yakni antara 15-30% dari harga awal, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan nilai UMR di Kecamatan Kota Agung. Nilai properti juga menjadi naik pesat ketika Pantai Muara Indah yang tadinya kumuh menjadi sangat bagus dengan dibangunnya sektor wisata dan fasilitas dalamnya, sehingga hal tersebut juga mengakibatkan nilai properti yang berada di sekitar Pantai Muara Indah menjadi naik pesat, dan tempat pelelangan ikan yang tadinya sepi pembeli menjadi ramai pembeli, menjadi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penjual, sehingga tak dapat dipungkiri bahwasanya sekarang sangat sering terjadi kelangkaan seller market. Di mana pada awalnya harga properti di Kota Agung, tepatnya di gudang lelang, harga tanah per meter pada tahun 2015 adalah sekitar Rp 500.000 per meter persegi. Namun sekarang pada tahun 2024 harga tanah per meter adalah bernilai Rp 2.200.000 per meter persegi. Dan begitu pula untuk nilai properti yang ada, yang dimana semula adalah bernilai sewa Rp 6 juta per bulan atau 20.000 pada dalam satu hari. Kemudian
dan sebuah satu tempat pasukan penjualan ikan. Kemudian sekarang pada tahun 2024 telah meningkat menjadi Rp 9 juta per bulan untuk biaya sewanya. Yang artinya dengan demikian telah terjadi peningkatan pesat pada nilai jual properti dan biaya sewa properti, yang dimana hal ini disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang dianalisis dengan menggunakan tren analisis properti. Baik, mungkin kesimpulan yang dapat kami ambil pada video kali ini yaitu penilaian properti sangat penting digunakan untuk mengetahui bagaimana nilai suatu properti yang berada pada suatu wilayah. Banyak aspek yang dapat mempengaruhi nilai properti, misalnya yaitu harga pasar, kemudian harga pendapatan masyarakatnya, dan juga berbagai macam. Contohnya yaitu yang telah kami lakukan di sini, yang dimana analisis properti dilakukan dengan menggunakan tren analisis properti, yang dimana berdasarkan tren yang dari tahun 2015 hingga 2024 telah terjadi peningkatan harga properti pada pasar lelang Kota Agung, yang sebelumnya 500.000 per meter persegi menjadi 2.200.000 per meter persegi, dan untuk biaya sewanya yaitu 6 juta per bulan untuk satu tempat pasukan penjualan ikan menjadi 9 juta per bulan untuk biaya sewanya. Oke, baik, mungkin sekian presentasi dari kami terkait dengan tugas konsolidasi real estate dengan konsep-konsep penilaian dan metode-metodenya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.